Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menjalankan satu dari kewajiban kita, salat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Asyratus Sa'ah karya Syekh Yusuf Al-Wabil hafizahullahu ta'ala, di mana masih membicarakan seputar Asyratus Sa'ah As-Sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Terakhir kita sebutkan terkait dengan tanda-tanda kiamat, yaitu melimpah ruahnya harta dan tidak butuhnya manusia dengan sedekah. Ini telah kita terangkan. Kemudian juga terkait dengan zuhurul fitan, bermunculannya fitnah-fitnah yang sangat banyak. Dan ini dari perkara yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal karena fitnah-fitnah yang sangat banyak, seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana karena fitnah ini seseorang di pagi hari beriman namun di sore harinya sudah menjadi kafir, atau di sore hari beriman dan di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan duniawi. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengabarkan bahwa akan terjadi fitnah-fitnah yang sangat banyak. Dikarenakan fitnah yang luar biasa, akhirnya menggoncang iman seseorang. Akhirnya menggugurkan akidah seseorang yang tadinya beriman bisa menjadi kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini, dan dia menjadi tanda dari tanda-tanda kiamat. Ini juga dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana Ummu Salamah bercerita, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'a. Rasulullah pernah terbangun di suatu malam dalam keadaan beliau merasakan kekhawatiran. Kemudian beliau bersabda, subhanallah ma anzalallahu minal khazain. Subhanallah, apa yang Allah turunkan dari perbendaharaan pada hari ini. Wa mada anzalallahu minal fitan, dan apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah yang sangat banyak. Man yuqidhu sawahibil hujarat, man yuqidhu sawahibal hujarat, siapa yang berkenan membangunkan pemilik-pemilik kamar ini, yang beliau maksudkan adalah istri-istri beliau sendiri, likai yusallin, agar mereka bisa sholat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Sungguh betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, namun kelak di akhirat nanti telanjang. Rawahul Bukhari, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Lagi-lagi Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan bermunculannya fitnah-fitnah yang sangat banyak. Fitnah di sini diartikan dengan bermunculannya berbagai macam syubhat, syahwat yang bisa menggugurkan iman seseorang, dibuat ragu dengan keislaman, dibuat orang ragu dengan keimanannya, sehingga orang sangat mudah sekali untuk murtad dari agama. Bahkan sebagian mereka rela menjual agamanya karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Tersebar pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman liberal yang berusaha untuk menyatukan agama. Katanya semua agama sama, Islam jangan merasa benar sendiri. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, berusaha mengkritisi ayat-ayat Quran yang menurut sebagian mereka sudah tidak relevan diterapkan di zaman modern sekarang, sehingga mereka pun mulai mengenyampingkan Al-Quran, mulai menolak ayat-ayat Quran, sehingga betapa banyak orang yang murtad dari agamanya. Dan perhatikan bagaimana wasiatnya Rasulullah ketika terjadi fitnah-fitnah yang seperti ini, bersegera untuk beramal, jaga diri dengan tetap kokoh di atas iman Islam, dan terus mengerjakan sholat. Jangan pedulikan fitnah-fitnah yang ada. Ini sebagai jalan upaya kita untuk bisa selamat dari fitnah. Jangan mau ikut campur, berkecimpung dalam fitnah-fitnah itu. Berlepas diri, sibukkan dengan ibadah, fokuskan dengan ibadah, fokuskan dengan sholat, dan jangan pernah mencampuri urusan-urusan yang bukan urusan kita. Ini wasiatnya Rasulullah SAW agar seorang itu tetap terjaga di atas fitnah, berilmu dan beramal. Sebab amalan harus didasari dengan ilmu.
Sebelum dia beramal, dia harus berilmu dulu, supaya amalannya betul-betul terbimbing di atas ilmu yang benar. Perhatikan bagaimana Nabi SAW ingatkan agar manusia segera beramal, bercepat-cepat untuk beramal, dan jangan pernah menunda amalan. Ketika ada kesempatan bagi kita untuk beramal, segera beramal. Ketika ada peluang bagi kita untuk beribadah, segera beribadah. Jangan kita berkata nanti dan nanti, karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut kekuatan kita ini, kapan Allah mencabut nyawa kita ini, kita tidak tahu. Sehingga ketika Allah masih berikan kekuatan untuk kita beribadah, segera beribadah, segera lakukan amalan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada kita, dan kita pun punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengisyaratkan dalam hadis ini betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, namun kelak di akhirat dia akan telanjang, tidak punya pakaian. Ini Nabi mengabarkan akan kejadian di padang mahsyar nanti. Manusia dikembalikan seperti sedia kalanya, persis seperti dia lahir dari rahim ibunya. Tidak membawa apa-apa, tidak ada satu helai benang pun yang melengket di badannya. Semua orang bertelanjang ketika itu. Ini kejadian tatkala manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah-fitnah terus bermunculan. Belum selesai fitnah yang satu, muncul lagi fitnah yang lain. Belum usai satu fitnah, muncul lagi fitnah yang berikutnya. Lihat di zaman kita sekarang ini, demikian bermunculan fitnah bertubi-tubi, dan itu selalu menggoyahkan iman seseorang kalau dia tidak segera untuk belajar dan beramal. Inilah kunci agar kita selamat dari fitnah. Terus belajar, sibukkan diri dengan ilmu agama, dan terus beramal. Jangan pernah futur dalam beramal, agar kita ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Allah tutup kehidupan kita dengan penutupan yang terbaik. Betapa indahnya orang yang meninggal dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Betapa cemburunya kita ketika ada orang yang wafat dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Betapa indahnya kematian yang seperti itu. Namun tidak banyak Allah Subhanahu wa taala berikan orang taufik untuk berada di atas hal yang demikian. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi perintahkan salah seorang sahabat untuk mengumpulkan manusia dengan seruan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Maka berkumpullah para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi peringatkan para sahabat. Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang pun nabi sebelum saya, melainkan wajib atas nabi itu untuk menunjuki umatnya terhadap kebaikan apa yang dia ketahui untuk mereka. Wa yundiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan juga memperingatkan umatnya terhadap kejelekan apa yang dia ketahui untuk mereka. Wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyataha ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan sungguh umatku ini, kata Nabi, akan dijadikan keselamatannya pada generasi awalnya, yaitu di kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Wa sayasibu
wa sayusibu akhiruha balaun wa umurun tungkirunaha. Dan perhatikan, kita yang berada di akhir zaman sekarang, Nabi sabdakan, dan akan menimpa akhir dari umat ini suatu bala, suatu musibah, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, wa taji'ul fitnah, dan akan datang fitnah kepada, kata Nabi, fayuraqqiqu ba'duha ba'dhan, sehingga dengan fitnah itu sebagiannya melemahkan sebagian yang lain. Wa taji'ul fitnah, akan datang fitnah lagi berikutnya, fayaqulul mu'min, sampai-sampai orang yang beriman mengatakan, hadihi hadihi, jangan-jangan inilah kebinasaanku, jangan-jangan inilah sebabnya aku binasa. Faman ahabba ayyuhzah zaha anin nar. Kemudian kata Nabi berpesan, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa yadkhulul jannata, dan masuk ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaknya kematian datang kepada dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi ingatkan agar terus menjaga iman, karena iman ini adalah modal pokok bagi seseorang untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Kapan iman kita sudah lepas, maka bagaimana caranya kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, dan dikabarkan bahwa akhir dari umat ini akan ditimpa bala dan fitnah-fitnah yang sangat besar. Nah, dan ingat, tidak ada yang bisa menjaga kita dari fitnah ini melainkan dengan senantiasa mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal itu kita bisa dapatkan dengan kita belajar ilmu agama, kemudian segera mengamalkan ilmu agama. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian banyak-banyak berdoa, bermohon kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah, agar dilindungi dari berbagai macam hiruk pikuk, dari segala macam hal-hal yang bisa membuat orang terlena dari kehidupan dunia. Makanya Nabi katakan apa? Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, kata Nabi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengabarkan dengan adanya fitnah ini bermunculan, bahkan Nabi sebutkan arahnya dari mana. Bermunculan fitnah, dan Nabi sebutkan arahnya dari arah timur, kata Nabi, minal masyriq. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kabarkan bahwa dari sanalah muncul tanduknya syaitan. Dari sanalah muncul tanduknya syaitan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda seraya menghadap ke arah timur Nabi, yaitu timur kota Madinah tatkala itu. Kata Nabi, ala innal fitnata hahuna, ketahuilah sesungguhnya fitnah berasal dari sana. Nabi tunjuk ke arah timur sebelah kota Madinah. Ala innal fitnata hahuna, ketahuilah sesungguhnya fitnah muncul dari sini. Min haitsu yatlu'u qarnus syaitan, yaitu dari arah tanduknya syaitan. Ulama berbeda pendapat memahami hadits ini, apa yang dimaksud dengan tanduknya syaitan yang muncul dari arah timur itu. Sebagian mengatakan bahwasanya muncul dari sana tanduk syaitan, ya, yaitu tempat tatkala terbenam atau terbitnya matahari. Di saat itu sebagian orang-orang kufar mereka beribadah kepada matahari, dan syaitan memasang tanduknya di situ. Sehingga tatkala dia sujud kepada matahari, hakikatnya dia sujud kepada syaitan. Ini apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi juga bersabda dalam riwayat Muslim, Ra'sul kufri min hahuna, puncaknya kekafiran muncul dari arah sini, yaitu dari arah sebelah timur kota barat, kota Madinah. Min haitsu yatlu qarnus syaitan, yaitu dari arah munculnya tanduk syaitan. Kalau kita lihat Pak, arah timur sebelah kota Madinah itu mencakup negara Irak dan yang berada di sekitarnya, Iran, India, Cina, termasuk negeri kita Indonesia. Bermunculan fitnah dari arah sana, kata Nabi SAW. Dan subhanallah, apa yang disabdakan Nabi ini betul. Di akhir zaman muncul Dajjal juga dari arah timur kota Madinah, tepatnya di sebelah kota tengah Iran. Disitulah muncul Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yang banyak membuat fitnah di dunia ini. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah soknya kami dan mudnya kami. Ini takaran yang diukur yang ada di zaman Nabi. Wa barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Negeri Syam sekarang ini mencakup 4 negara, yaitu negara Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordan. Itulah negeri Syam. Kemudian negeri Yaman. Kemudian ada seorang yang berkata, ya Nabi Allah, wa fi Iraqina. Ya Rasulullah, doakan kami, doakan negeri Irak juga. Nabi bersabda, inna biha qarnus syaitan. Sesungguhnya di sana ada tanduk syaitan. Nabi kabarkan, watahijul fitan, dan akan bergejolak fitnah di sana. Wa innal jafa bil masyriq, dan sesungguhnya keburukan banyak bermunculan dari arah timur. Ini sabda Nabi SAW. Dan subhanallah, terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Lihat, banyaknya firqah-firqah yang sesat dan menyimpang bermunculan dari sana. Ya, seperti kelompok Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat Nabi muncul dari arah Irak dan Iran. Kemudian pemahaman Khawarij, teroris, muncul dari arah sana juga. Kemudian Qadariyah, pemahaman Qadariyah yang tidak beriman kepada takdir, muncul dari arah sana juga. Kelompok Jahmiyah yang menolak nama dan sifat bagi Allah, muncul dari sana juga. Kelompok Mu'tazilah yang mengingkari azab kubur, nikmat dan azab kubur, muncul dari arah sana juga. Dan berbagai macam penyimpangan muncul dari arah sana. Dari India, ya, muncul nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, yang sekarang kelompoknya dikenal dengan Ahmadiyah, ya, atau Al-Qadianiyah, muncul dari arah sana. Naam, orang yang mengaku nabi palsu, orang yang mengaku nabi tapi palsu. Dan dijelaskan oleh para ulama akan penyimpangannya. Tapi subhanallah, ya, fitnahnya sudah terlalu besar sehingga banyak pengikut-pengikutnya. Nah, juga terakhir muncul seorang Dajjal juga, ya, yang dikenal dengan Saibaba. Nah, yang juga bisa memunculkan keajaiban-keajaiban, mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, disembah di India sana. Muncul fitnah-fitnah yang luar biasa. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi betul. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Muncul aliran Bahaiyah, nah, yang disebutkan, dipelopori oleh seorang yang bernama Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi yang diberi lakab dengan Al-Baba. Kemudian dia dihukum oleh pemerintah Persia. Kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya yang diwariskan oleh Bahaullah Mirza Husain Ali. Kemudian terbentuklah kelompok ini menjadi Bahaullah. Naam. Ini juga
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang berani mereka sampai menasakh Al-Quran. Mereka berpendapat Ka'bah harus dihancurkan, mereka berpendapat haji harus dibatalkan, dan pimpinannya mengaku sebagai seorang nabi. Lihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bermunculan, dan persis seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika muncul aliran-aliran seperti ini, bukan tidak ada pengikutnya, dan sebagiannya dari pengikutnya dari golongan kaum muslimin yang dari tadinya berada di atas Islam, tapi terfitnah karena minim agama, ilmu agamanya minim. Ketika datang pemikiran sesat menyimpang, ada yang mengaku nabi, ikut-ikutan juga. Nah, padahal umat Islam meyakini tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wa ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Saya ini penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah saya. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Aku itu, kata Rasulullah, bukan bapak salah seorang dari kalian. Muhammad itu bukanlah bapak dari ayah salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutupnya para nabi. Jelas dalam Quran. Nah, dan memang yang mengaku nabi ini sudah bermunculan, sudah bahkan dari semenjak masa Nabi SAW sudah bermunculan. Iya, dajjal-dajjal yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Sudah muncul di zamannya Rasulullah masih hidup. Muncul Musailamah Al-Kadzab, diperangi oleh para sahabat. Kemudian muncul lagi di Yaman Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu dari Yaman, diperangi lagi oleh sahabat. Dan terus bermunculan dajjal-dajjal. Dan seperti yang kata Nabi SAW, Rasulullah mengatakan akan muncul setelahku 30 orang yang mengaku nabi. Maksudnya kata Nabi 30 ini yang besarnya. Iya. Nabi apa pengikutnya besar. Sebab kalau kita runut nabi-nabi palsu itu ternyata lebih dari 30, Pak. Di Indonesia aja nggak tahu berapa sudah yang mengaku nabi itu. Di Indonesia itu, nabi dari Indonesia. Nah, belum lagi yang di Arab sana, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi 30 dajjal yang mengaku nabi ini memang punya pengikut besar. Nah, itu yang diperhitungkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan-penyimpangan terjadi, fitnah-fitnah terjadi. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi di akhir zaman bermunculan fitnah-fitnah begini, banyak dari kaum muslimin yang murtad dari agamanya. Kenapa? Karena jauh dari ilmu agama dan tidak kokoh dalam ilmu agama. Mereka sibuknya dengan perkara yang lain, ya. Mereka malas untuk beramal. Akhirnya ketika datang fitnah mudah tergoyah, mudah goncang akidahnya, mudah berpindah akidah. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermunculan fitnah-fitnah, bergejolak fitnah-fitnah, dan fitnah ini bukan semakin terobati, justru semakin berkembang. Karena Nabi SAW sudah ingatkan bahwa la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman, tidak datang suatu tahun, melainkan tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Lihat, kita sudah berganti tahun sekarang. Apa yang datang tahun setelahnya, mungkin teknologi semakin canggih, ya, mungkin alat transportasi semakin hebat, dunia semakin hebat, tetapi yang rusak akidah, yang rusak agama. Manusia terlena dengan kemajuan-kemajuan yang ada, tetapi mulai melupakan agamanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bermunculan fitnah-fitnah tanpa bisa diobati. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya di akhir zaman seperti sekarang ini, kalau kita tidak memperkuat akidah kita, kalau kita tidak berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu agama, kalau kita tidak berusaha menguatkan diri kita dengan amalan soleh, maka kita akan mudah tergoda, mudah tergoyang iman kita. Sehingga na'udzubillahi min dzalik, ya, tidak ada yang bisa menjamin
seseorang itu berada di atas Islam dan iman sampai akhir hayatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, fitnah-fitnah ini Nabi SAW kabarkan bahkan dari semasa beliau, dari masa sahabat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengisahkan dan mengisyaratkan tentang para sahabat dan apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Sahabat Umar bin Khattab yang terbunuh dan beliau meninggal mati syahid dalam kondisi beliau radhiyallahu anhu mengimami manusia sholat. Umar ditikam Pak oleh seorang yang paling celaka pada hari itu, yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Orang ini munafik, ya, beragama Majusi, penyembah api. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sholat sebagai imam, dia tikam, ya, Umar sebanyak 6 atau 7 kali tikaman. Kemudian setelah itu dia lari, ya, sambil menikam para sahabat yang juga berjamaah di situ. Nah, sehingga ketika itu disebutkan ada sekitar 7 orang sahabat yang tewas, 7 kaum muslimin yang tewas, dan terakhir Umar bin Khattab 3 hari setelahnya tewas, meninggal dunia gara-gara tikaman si Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini. Dan Nabi memang sudah isyaratkan. Pernah Nabi Pak ketika naik gunung Uhud, bersama Nabi ada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika Nabi naik gunung Uhud, maka gunung Uhud tiba-tiba bergoyang, berguncang gunung Uhud. Maka Nabi bersabda, "Usbut ya Uhud, tenanglah kamu wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Nabi kabarkan begitu. Seorang nabi maksudnya beliau, seorang siddiq maksudnya Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang syahid maksudnya Umar dan Utsman. Nabi kabarkan Umar itu orang yang mati syahid, dan terbukti beliau ditikam pada saat sholat, dan dengan sebab itu beliau meninggal dunia. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, ini si Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, ya, dia tahu bahwa dia akan binasa. Apa yang dilakukan setelah menikam Umar, kemudian menikam 7 orang sahabat setelahnya, dia bunuh diri. Orang ini dia bunuh diri, akhirnya dia pun mati juga. Nah, tetapi dengan sebab itu, ya, kaum muslimin pun bersedih dengan meninggal orang yang terbaik pada waktu itu, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, yang kemudian setelahnya digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, lagi-lagi Utsman pun terbunuh, dibunuh oleh, ya, orang-orang Khawarij. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin menjadi Amirul Mukminin, ya, Utsman bin Affan memimpin dengan sangat baik. Utsman bin Affan menantunya Rasulullah SAW, bahkan beliau disebut Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya, karena Utsman menikahi 2 putrinya Nabi SAW. Beliau nikahi Ruqayyah, kemudian setelah wafat Ruqayyah, Zainab, setelah wafat kemudian beliau nikahi Ummu Kulthum, sehingga beliau diberikan laqab, diberikan julukan Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya. Utsman bin Affan, orang yang juga dijamin masuk surga, Khalifah Utsman bin Affan, beliau terbunuh dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan beliau menjadi Amirul Mukminin. Utsman bin Affan, beliau terbunuh di dalam rumahnya juga. Jadi diceritakan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu difitnah Utsman itu, dikatakan Utsman itu nepotisme, karena Utsman radhiyallahu anhu ketika itu menjadi Amirul Mukminin, ya, kemudian beliau mengangkat sebagian dari keluarganya, maka dituduhlah tuduhan yang bukan-bukan kepada Utsman, dikatakan korupsi, dikatakan nepotisme. Nah, sebenarnya tidak betul, tetapi yang namanya berita bohong mudah tersebar. Berita bohong mudah tersebar. Akhirnya tersebar di kalangan kaum muslimin, akhirnya terprovokasi massa mengepung rumahnya Utsman selama 40 hari 40 malam. Dikepung Pak rumahnya Utsman.
Ketika itu sahabat Nabi yang hidup pada waktu itu sudah datang kepada Utsman bin Affan. Kata sahabat, ya, ingin membela Utsman, "Wahai Utsman, kalau kamu mau, kami akan angkat pedang memerangi mereka yang mengepung rumahmu ini." Apa kata Utsman, Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, "Kalian sabar. Aku tidak ingin pertumpahan darah. Aku tidak merasa darahku lebih berharga daripada darah kaum muslimin," kata Utsman. Subhanallah. Utsman memilih bersabar ketika itu. Sampai-sampai beliau, ya, diboikot. Tidak boleh, ya, bahkan tidak diberikan air minum Utsman bin Affan. Sumur yang beliau gali sendiri itu diblok sama, ya, orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman, sehingga beliau tidak bisa minum dari situ. Subhanallah. Sampai akhirnya beliau pun bersama keluarganya, bersama istrinya, berada di dalam rumahnya terkepung. Ya, sahabat sudah menawarkan bantuan, tetapi Utsman tidak mau. Utsman merasa, biarlah aku bersabar. Utsman sudah menjelaskan kepada mereka-mereka yang mengepung beliau, tetapi orang-orang tidak mau terima. Karena apa? Gejolak fitnah sudah tersebar. Kalau sudah fitnah sudah tersebar, Pak, orang baik pun bisa tersalahkan. Orang baik, ya, tapi dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Utsman, orang manusia yang terbaik di masa itu. Akhirnya masuklah, ya, orang yang paling celaka pada waktu itu yang bernama Jablah. Inilah pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman sedang membaca Al-Qur'an, Utsman membaca Al-Qur'an, maka orang yang paling celaka ini mengayunkan pedangnya kepada Utsman. Utsman mengingatkan dia dengan ayat Al-Qur'an, tetapi orang ini tidak bergeming, tetap dia mengayunkan pedangnya. Dan ketika itu Utsman membaca ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman seperti imannya kalian, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Ini sebagai isyarat. Subhanallah, pas betul ayatnya. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka berada di dalam permusuhan. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan cukupkan kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim. Ini yang dibaca Utsman. Tetapi orang-orang ini tetap mengayunkan pedangnya hingga terjadilah apa yang terjadi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Istri beliau ketika itu, istrinya Utsman sempat menghadang, ya, membela suaminya, tapi apa yang terjadi? Nah, pedang sudah dilemparkan, akhirnya putus tangannya istrinya Utsman bin Affan. Nah, dan pedang tetap apa? Mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan menjadi syahid ketika itu. Lihat bagaimana fitnah-fitnah yang terjadi, sampai dua orang terbaik ini terbunuh, Umar dan Utsman bin Affan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat, 4 khalifah Nabi, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali. Ali radhiyallahu taala anhu ketika itu, ya, juga tidak selamat dari fitnah. Orang yang terbaik setelah Utsman yang memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Ali pun meninggal dalam keadaan terbunuh. Yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang paling celaka pada waktu itu, bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Inilah yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terbunuh dalam keadaan beliau sedang keluar mau sholat subuh, Pak. Mau sholat subuh, Ali bin Abi Thalib keluar. Dan beliau biasa tidak dijaga oleh pengawalnya, keluar sendiri dari rumahnya, sudah dihadang oleh si Abdurrahman bin Muljam ini dengan pedang yang terhunus. Ini bukan orang kafir yang membunuh ini, tapi mengaku Islam. Bahkan ketika membunuh Ali, membacakan 2 ayat Quran, Pak. Membunuh Ali, membacakan 2 ayat Quran, karena dia menyangka Ali sudah kafir. Nauzubillah. Lihat bagaimana fitnah itu, menuduh sahabat Nabi yang terbaik menjadi kafir. Menghunuskan pedangnya, kemudian, ya, Ali bin Abi Thalib pun terbunuh gara-gara itu. Subhanallah. Nah, dan beliau pun syahid dengan hal tersebut, ya. Sahabat Nabi, bahkan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menikahi putri beliau, putri kesayangan Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, yang terlahir darinya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Nah,
Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah-fitnah semakin bergejolak, fitnah-fitnah semakin berkecamuk di tengah-tengah para sahabat, ya. Sampai subhanallah terjadi pula fitnah berikutnya. Fitnah-fitnah terjadi sampai pernah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib peperangan antara sahabat yang dikenal dengan Ghazwatul Jamal, perang Jamal. Ini perang yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dan istri tercinta Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di dalam peperangan ini para sahabat berijtihad. Mereka orang-orang terbaik. Ali orang terbaik, Aisyah orang terbaik. Tetapi ada provokator di sekitar mereka. Ini yang bahaya nih, Pak. Ya. Jadi terkadang ada orang baik di sekitarnya para provokator. Orang-orang yang memang menginginkan keburukan. Mereka inilah yang memperkeruh suasana. Nah, sehingga tidak terkendali, akhirnya terjadilah perang. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan peperangan. Sahabat istri Rasulullah Aisyah tidak menginginkan peperangan. Tetapi provokator inilah yang memanas-manas inilah yang menginginkan peperangan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, itulah yang dikenal dengan Ghazwatul Jamal, perang Jamal antara kubu Ali dan Aisyah. Sampai di situ ternyata tidak. Fitnah lagi setelahnya, muncul peperangan lagi antara para sahabat, yaitu perang Siffin, Ghazwatul Siffin, antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi peperangan. Bahkan disebutkan dari peperangan mereka ini terbunuh sekitar 70.000 orang. Subhanallah. Antara sesama kaum muslimin. Lagi-lagi para sahabat ini mereka orang-orang baik. Muawiyah bin Abi Sufyan orang baik, dipuji oleh Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dalam perselisihan di antara mereka, kata ulama, Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kebenaran. Sekalipun sahabat Muawiyah, beliau berijtihad di dalamnya. Makanya kita dalam menanggapi apa yang terjadi dalam peperangan fitnah di antara para sahabat, kita berkewajiban tetap mendoakan mereka dengan kebaikan. Tidak boleh kita menuduh sebagiannya zolim atau yang lainnya, tidak. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan kebaikan dan selalu mendoakan keridhaan buat para sahabat, karena mereka orang-orang yang baik. Tetapi yang berada di sekitar mereka lah orang-orang yang memang menginginkan keburukan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan tanda-tanda kiamat, ya. Dan ini apa yang disabdakan oleh Nabi SAW juga sebagai pertanda kiamat, ya. Semoga apa yang kami paparkan secara ringkas, ya, bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.